Sepiana Lutfi Hajar 070203222079. Hello. In here, I will read, translate, and explain the meaning of the fragment reading chapter 2, page 20 in the book by Abdullah Said. Let's start. Okay. For the ahli Quran, bagi ahli Al-Quran, the elevation of the Quran, peninggalan Al-Quran, and the explicit rejection, dan penolakan yang tersirat of all aids to its interpretation, penolakan yang tersirat terhadap semua alat bantu untuk penafsirannya, untuk penafsiran Al-Quran itu, including sunnah, termasuk sunnah, become central tenets of dogma, menjadi prinsip utama dogma. Their doctrine implied, doktrin mereka menyiratkan, first of all, pertama-tama, yang dimaksud their itu adalah para ahli Al-Quran. Para ahli Al-Quran, doktrin para ahli Al-Quran itu menyiratkan pertama-tama that the Quran, bahwa Al-Quran needed nothing external for its interpretation, bahwa Al-Quran itu tidak membutuhkan apapun untuk menafsirannya except a sufficient command of Arabic, kecuali pemahaman bahasa Arab yang mumpuni, atau bisa dikatakan harus memahami bahasa Arab dengan sangat baik. This approach, pendekatan ini, gave a free hand, memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya kepada setiap orang to the interpretation, untuk menafsirkan of the ethical-legal content, untuk menafsirkan konten etik hukum yang ada dalam Al-Quran, which was the most difficult challenge, yang mana hal itu merupakan tantangan yang paling sulit at the time, pada saat itu. Jadi saat itu tantangan yang menurut masyarakat zaman itu yang paling sulit itu yaitu menafsirkan mengenai konten etik hukum, isi etik hukum yang terkandung dalam Al-Quran, atau dengan kata lain pembahasan mengenai fikih. Despite the apparent strength, terlepas dari kekuatan of this movement, kekuatan yang tampak dari gerakan ini, its ideas have not achieved lasting influence. Ide-ide ini belum mencapai pengaruh yang bertahan lama. And the movement, dan gerakan tersebut, yang dimaksud gerakan yaitu adalah gerakan dari para ahli Al-Quran yang menganggap bahwa sunnah itu tidak penting ya, is now, sekarang, virtually unknown, hampir tidak dikenali outside the Indian subcontinent. Gerakan ahli Quran tersebut sekarang hampir tidak dikenali di luar anak benua India. Next, adaptation of the ethical-legal content of the Quran, artinya adaptasi konten etik hukum dari Al-Quran. An important idea advance in the modern, gagasan penting yang diajukan pada periode modern ialah has been that ialah sejumlah of Quranic ethical-legal instruction, ialah sejumlah instruksi etik hukum instruksi fikih yang ada dalam Al-Quran, were primarily, yang terutama, intended for a specific people, terutama ditujukan untuk orang-orang tertentu, and in specific circumstance, dan di keadaan tertentu, that is, yaitu the Muslim of Hijaz of the early 1st or 7th century, yaitu maksud dari specific people in specific circumstance itu si penulis ini memberi contoh yaitu kaum muslim di Hijaz pada awal abad ke-7. Thus, jadi when this ethical-legal instruction are applied,
ketika instruksi fikih yang ada di Quran itu diterapkan to subsequent generation, ke generasi muslim berikutnya of muslim, whose social and historical context and experience differ widely, yang mana generasi muslim berikutnya itu mempunyai pengalaman sosial dan historisnya itu berbeda dari generasi muslim sebelumnya. Differ widely, sangat berbeda, from that of the 7th century Hijaz, berbeda dari masyarakat Hijaz pada abad awal ke-7. Some consideration, beberapa pertimbangan, harus diberikan to the relevance, pada kerelevansian of ethical legal instruction in the new environment. Beberapa pertimbangan tuh harus diberikan pada kerelevansian instruksi fikih yang diterapkan di lingkungan baru. If this is the case, jika demikian, one can argue that each generation may reach understanding of the Quran ethical legal instruction. Maka dapat dikatakan bahwa setiap generasi itu memungkinkan bahwa dapat mencapai pemahaman atas perintah fikih, etik hukum, perintah fikih Quran berbeda, that may differ from the understanding of previous generation, mungkin berbeda dengan pemahaman generasi sebelumnya. Next, I will explain. Jadi, dalam penggalan uraian tadi membahas mengenai perbedaan sikap ahli Al-Quran dan sikap ahli hadis. Jadi yang mana ahli hadis menganggap bahwa sunnah atau hadis itu tetap diperlukan untuk penafsiran Al-Quran, sedangkan ahli Al-Quran yaitu mengatakan bahwa sunnah ini tidak terlalu penting untuk penafsiran Al-Quran. Menurut ahli Al-Quran, mereka berpendapat bahwa yang penting ketika kita melakukan penafsiran yang dibutuhkan hanyalah pemahaman bahasa Arab yang mumpuni. Itulah perbedaan yang sangat krusial bagi ahli hadis dan ahli Quran. Dengan adanya pemahaman seperti itu bagi ahli Al-Quran, mereka memberikan kebebasan yang sebebasnya bagi setiap orang untuk menafsirkan, yang mana setiap orang kan hanya dibutuhkan kemampuan untuk berbahasa Arab yang baik. Lalu ini pada periode modern seperti sekarang ini, metode yang digunakan ahli Al-Quran itu yang untuk menafsirkan Al-Quran, yang mana tidak terlalu membutuhkan sunnah, itu dinilai kerelevannya dalam perubahan zaman itu berkurang, karena yang mana di dalam teks dari karangan Abdullah Sa'id itu juga disebutkan bahwa dalam metode ahli Al-Quran ini yang digunakan ahli Al-Quran ini, contohnya saja di Hijaz, di masyarakat awal Hijaz. Nah, si penulis ini, si Abdullah Sa'id, memberikan penjelasan bahwa di Hijaz, di masyarakat Hijaz pada awal abad ke-7, mereka sempat menggunakan metode yang dianjurkan oleh ahli Al-Quran tersebut, yaitu yang penafsiran Al-Quran tanpa memerlukan sunnah atau hadis. Masyarakat saat itu menggunakannya, akan tetapi pemahaman mereka yang sebelumnya mereka itu menggunakan metode taklid, yang mana taklid itu seperti mengikuti atau ikut-ikutan, lebih tepatnya seperti mengikuti ajaran nenek moyang atau ajaran dari orang-orang terdahulu. Namun seiring dengan berkembangnya zaman, masyarakat Hijaz pada periode modern itu lebih mempunyai pemikiran yang baru,
mempunyai pemikiran dan pemahaman mereka itu baru dari generasi sebelumnya. Jadi mereka mempertimbangkan kembali mengenai penggunaan metode ahli Al-Quran itu terhadap penafsiran. Jadi kemungkinan bagi masyarakat modern tidak menutup kemungkinan bahwa mereka dapat mencapai pemahaman baru atau pemahaman yang berbeda dari generasi sebelumnya, karena mereka sendiri juga kan memiliki pemikiran yang baru. Istilahnya masyarakat modern tuh mengalami evolusi pemikiran manusia. Jadi setiap orang akan mengalami perbedaan pendapat atau perbedaan pemikiran terhadap penafsiran fikih dalam Al-Quran. Dan juga bagi masyarakat modern saat ini, yaitu mengatakan bahwa metode ahli Al-Quran yang mana metode tersebut itu yang tidak membutuhkan sunnah itu masih terbentur dengan batasan perubahan zaman dan daerah. Maksudnya yaitu perubahan zaman, yaitu tidak kerelevansiannya terhadap perubahan zaman itu kurang. Lalu yang dimaksud dengan terbentur dengan batasan perubahan daerah, yaitu maksudnya seperti yang dikatakan si penulis tadi, si Abdullah Said, dalam bukunya tertulis bahwa metode ahli Al-Quran itu tidak kurang diketahui atau kurang populer di luar kawasan anak benua India. Nah, itu bisa dikatakan terbentur dengan daerah ya, terbentur dengan daerah. Jadi dengan alasan itu para masyarakat modern itu memiliki alasan cukup kuat untuk mengembangkan perbedaan pemikiran mereka terhadap generasi sebelumnya. Maybe this enough from me. That's what I can say. I'm sorry if there is a mispronunciation because I'm still learning in English. Thank you for watching and see you next time.